Baik, saya ke Pak Ahmad Baidowi. Pak Ahmad Baidowi, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ini kan kalau kita lihat juga kan ini hampir sama gagasannya seperti yang disampaikan oleh Pak Viva Yoga tadi ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Ini bagaimana, Pak? Ya, dalam pemberantasan korupsi itu ada dua hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan, yakni pada aspek pencegahan dan aspek penindakan. Aspek pencegahan adalah bagaimana mencegah terjadinya perilaku koruptif. Eh, Terus aspek penindakannya bagaimana menghasilkan efek jera bagi pelaku koruptor. Tentu langkah pencegahan dan penindakan itu harus dilakukan dengan cara yang realistis, pendekatan yang realistis, tidak utopis. Contoh ya, ada satu calon yang menginginkan memberikan reward kepada pelapor. Itu gimana? Realistisnya saya kira nggak realistis. Hampir 99% pengungkapan korupsi di KPK itu berdasarkan laporan masyarakat, itu tidak disebut siapa yang melaporkan. Kalau disebut yang dilaporkan, itu akan membahayakan bagi si pelapor. Bagaimana mau memberikan reward? Coba bisa dilihat, jangankan melaporkan kasus korupsi, berbicara agak keras saja sudah ada dugaan intimidasi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sesuatu bagus dalam sebuah cita-cita, tapi tidak realistis dilakukan di lapangan dalam konteks kondisi masyarakat Indonesia hari ini. Yang berikutnya misalkan terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, semua sepakat. Tapi masalahnya revisi Undang-Undang KPK itu melibatkan fraksi-fraksi di DPR, tidak hanya domain pemerintah. Kalau berani misalkan yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK sebagai institusi kepresidenan, terbitkan Perpu. Itu domain presiden, tidak perlu nunggu persetujuan DPR. Terbitkan Perpu, kemudian nanti DPR menerima atau menolak. Perjalanannya Perpu selalu diterima oleh DPR. Kalau dikembalikan lagi kepada revisi Undang-Undang KPK, itu pasti akan terjadi tarik-menarik politik yang berkepanjangan. Nah, yang terpenting apa yang dilakukan? Bagaimana memiskinkan pelaku korupsi? Apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Terus lagi punishment-nya ditempatkan di Nusa Kambangan. Memiskinkan koruptor. Dan terkait dengan RUU perampasan aset, itu tinggal ada political will dari presiden. Kalau misalkan tadi, kalau memang ini presiden heavy, presidennya hebat, siapapun terpilih nanti ingin komitmen, ngapain nunggu DPR? Keluarkan aja Perpu. Kan begitu. Atau misalkan nanti hari ini kan selalu tarik-menarik terkait dengan revisi Undang-Undang KPK maupun RUU perampasan aset, karena melibatkan semua fraksi yang ada di DPR, nuansa politiknya itu pasti akan kuat. Namun demikian, kami tetap berkomitmen menggalang ataupun mengawal pemberantasan terhadap korupsi di Indonesia. Karena korupsi ini merupakan sesuatu perilaku yang tidak bisa kita tolerir sama sekali, dan tentu dengan langkah-langkah yang realistis. Tapi kalau saya ke Pak Zainur saat ini, Pak Zainur, tapi kalau berdasarkan dari prolegnas ini, hal yang sama bersama dengan Pak Ahmad Baidowi, ini strategi dan bagaimana Pak untuk mendapatkan hak suara dari undecided voters ini, Pak? Ya, kalau melihat angka undecided voters yang ditampilkan oleh Litbang Kompas yang dikutip oleh Fajri tadi dengan angka 28%, memang cukup tinggi. Saya memotretnya ada 3 hal yang membuat orang undecided voters. Mereka yang memang skeptis dari awal, yang tidak mau tahu terhadap proses politik ini, dan itu bisa mengarah ke golput, yang tidak menyalurkan aspirasinya, dan angka ini cukup tinggi memang dalam berbagai pemilu, kisaran 10-15% suara yang tidak dipakai. Yang kedua, undecided voters karena mereka masih bimbang, ragu untuk memilih siapa. Dan yang ketiga, undecided voter itu karena orang menutupi pilihannya gitu. Itu banyak yang seperti itu. Nah, dari 3 kategori itu semuanya memiliki dari rumpun yang sama, yakni siapa mereka, yakni kalangan kelas menengah ke atas ataupun kalangan terpelajar, kalangan terdidik. Karena kalau masyarakat bawah tradisional itu tidak ketemu dengan yang namanya undecided voters. Nah, dengan komposisi demografi pemilih yang masuk kategori undecided voters itu, tentu kami memiliki pendekatan-pendekatan yang cocok untuk mereka. Karena mereka profilingnya adalah kalangan terdidik, mereka kan ingin yang pasti-pasti dan yang rasional. Tidak hanya hanya bluffing misalkan, tetapi memang benar ide yang genuine dan konkret serta mudah diaplikasikan di lapangan. Nah, tentunya semua itu bermuara kepada sosialisasi yang masif.
baik melalui pasangan calon maupun tim pemenangan nasional dan tim pemenangan daerah, serta partai politik pengusung dan juga relawan-relawan akan kami gerakkan secara masif dalam waktu sisa 22 bulan ke depan, sambil lalu nanti kami yakin 4 debat yang akan datang itu akan mempengaruhi angka undecided voters yang cukup tinggi pada sebelum debat pertama. Saya yakin nanti ketika 4 kali debat itu kan kualitas dari masing-masing calon, baik itu calon presiden, calon wakil presiden, itu akan lebih ketahuan dan publik yang rata-rata kalangan terdidik itu akan menentukan pilihannya. Ya, baik. Saya ke Pak Zainur. Pak Zainur Roman ini terakhir Pak.